Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas beberapa soal untuk persiapan ujian akhir semester. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi polinomial atau suku banyak. Jika adik-adik masih bingung atau masih kurang paham tentang materi polinomial ini, teacher sarankan adik-adik tonton dulu video yang sebelumnya. Ada teacher Lucy yang membahas tentang materi polinomial dari awal hingga teorema faktor dan teorema sisa. Nah, sekarang kita masuk aja ke soal yang pertama. Di sini dikatakan dari polinomial x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 6 diperoleh pernyataan-pernyataan berikut. Nah, dari beberapa buah pernyataan ini yang ditanya, pernyataan manakah yang paling benar? Nah, kita cek yang nomor 1. Derajat polinomial adalah 6. Ingat, derajat polinomial itu apa? Pangkat tertinggi dari polinomial. Di sini terlihat kalau pangkat tertingginya adalah 6, sehingga yang nomor 1 itu benar. Untuk yang soal yang keduanya, di sini dikatakan banyak suku polinomial ada 6. Banyak suku. Coba kita hitung sukunya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak suku kita hanya 5, bukan 6. Sehingga yang nomor 2 itu salah. Nah, kita lihat optionnya dulu biar gampang. Yang ada 2 berarti salah semua. Ini salah. Ini salah. Salah. Berarti yang mungkin jawaban tinggal yang B dan E. Karena yang satunya benar, jadi kemungkinannya ada B. Kita cek dulu untuk memastikan yang nomor 3. Suku konstan polinomial adalah 6. Suku konstan berarti kita cari di sini yang merupakan konstanta, di mana konstantanya adalah 6, sehingga yang nomor 3 itu benar. Sehingga jawabannya yang B. Untuk soal selanjutnya kita akan menentukan nilai polinomial 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah 8x tambah 5 untuk x sama dengan 2. Nah, di sini untuk menentukan nilai dari suatu polinomial untuk x yang ditentukan, kita dapat menjawabnya dengan menggunakan substitusi atau dengan cara Horner. Nah, di sini kita jawabnya dengan cara substitusi aja. Kita punya polinom 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 untuk nilai x yang sama dengan 2. Nah, kita substitusi, kita ganti x-nya dengan 2. Tambah 8 kali 2 ditambah 5. Ini kita selesaikan sehingga diperoleh 16 dikurang 4 ditambah 16 ditambah 5. Jawabannya 33. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal selanjutnya yaitu jika nilai polinomial Px untuk x sama dengan min 1 adalah 8, maka nilai P2 sama dengan. Di sini, karena yang diketahui itu adalah sebuah nilai polinomial juga, untuk x yang ditentukan, maka kita dapat melakukan langkah substitusi. Di sini ditanya P2, maka untuk x yang sama dengan 2, kita nggak bisa langsung nyari P2 karena Px masih ada unsur A yang belum diketahui. Sehingga kita harus pecahkan dulu berapakah nilai A-nya. Kita punya Px yaitu x pangkat 4 ditambah ax kuadrat ditambah 2x ditambah 6 untuk x yang sama dengan min 1, sehingga kita ganti x dengan min 1. P min 1 sama dengan min 1 pangkat 4 ditambah a kali min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 6. Ini jadinya 1 ditambah A dikurang 2 ditambah 6. Ini hasilnya 5 ditambah A. P min 1 tadi nilainya berapa? 8. Kita ganti dengan
8 sehingga kita peroleh A yang sama dengan 3. Nah, karena A-nya sudah kita peroleh sehingga fungsi PX kita juga dapatkan, yaitu X pangkat 4 ditambah AX kuadrat ditambah A-nya kita ganti dengan 3 ditambah 2X ditambah 6. Yang ditanya soal apa? Nilai P dari nilai P dari 2. Jadinya 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 6 sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 38, sehingga kalau kita cek di optionnya jawabannya adalah yang E. Pada soal selanjutnya kita akan mencari sisa pembagian polinomial 3x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang 5x ditambah 7 oleh x dikurang 3. Untuk mencari sisa pembagian suatu polinomial itu sama halnya dengan mencari nilai suatu polinomial. Jadi adik-adik dapat menyelesaikannya dengan cara substitusi atau cara Horner. Pada soal ini kita menjawabnya cukup dengan cara substitusi biar lebih gampang. Kita punya polinomial 3x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Ini akan kita bagi oleh x dikurang 3. Nah, di sini kata kuncinya x dikurang 3. Untuk cari substitusi itu kita harus tahu berapakah nilai x, sehingga x kurang 3 kita samakan dengan 0, kita peroleh x yang sama dengan 3. Jadi kita ganti nilai x-nya dengan 3. 8 kali 3 pangkat 2 kurang 5 kali 3 ditambah 7 dan diperoleh hasilnya, ternyata hasilnya sama dengan 1. Jadi kita lihat di optionnya, jawabannya adalah yang B. Pada soal nomor 13, kita akan mencari hasil pembagian suatu polinom oleh x dikurang 2. Nah, untuk mencari hasil pembagian ini ada dua caranya. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode pembagian bersusun atau bisa juga dengan mencari dengan cara Horner. Nah, kayaknya lebih gampang kita pakai cara Horner saja ya. Kita punya x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5 dibagi oleh x dikurang 2. X dikurang 2 kita samakan dengan 0 sehingga diperoleh x sama dengan 2. Untuk pembagian Horner, nanti yang harus kita masukkan adalah koefisien dari masing-masing suku banyak. Tapi adik-adik harus ingat, koefisiennya itu harus tersusun dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Di sini pangkat tertingginya x pangkat 4. Jadi kita urutkan untuk x pangkat 4 koefisiennya 1, untuk x pangkat 3 koefisiennya 3, untuk x pangkat 2 koefisiennya min 2. Nah, di sini ada yang hilang, yaitu untuk x yang berpangkat 1. Karena nggak ada, kita isi dengan 0. Selanjutnya konstantanya min 5. Di sini x sama dengan 2 kita tulis. Ingat, di sini bukan kurang ya, tetapi tambah. Satunya turun, 1 kali 2, 2, 3 tambah 2, 5. 5 kita kalikan 2, 10. Di sini hasilnya 8. 8 kita kali 2 adalah 16. 16 dikali 2 hasilnya 32 sehingga diperoleh hasil sisanya yaitu 27. Ini merupakan sisa. Jadi kalau ditanya sisa kita dapat langsung menjawabnya 27. Karena di sini yang ditanyakan itu hasil pembagian, maka inilah yang jadi hasil pembagian si HX-nya itu. Di sini kita susun sama kayak tadi dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Karena ini pangkat 4 dibagi dengan pangkat 1, maka hasilnya berpangkat 3. X pangkat 3 koefisiennya 1 ya, ditambah 5x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 16. Jadi jawabannya kita cek yang pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 8x tambah 16 yang A.
Untuk soal selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil pembagian suatu polinomial oleh bentuk kuadrat. Nah, di sini kita lebih baik atau lebih gampang menggunakan Horner Kino karena lebih cepat. Tapi kalau adik-adik mau menggunakan Horner biasa atau dengan cara pembagian bersusun juga boleh. Untuk soal berikutnya, kita akan mencari hasil pembagian suatu polinomial yang dibagi oleh bentuk kuadrat. Nah, di sini untuk memecahkan soal ini, kita bisa menggunakan pembagian bersusun, Horner Kino, dan Horner biasa. Tapi alangkah baiknya biar lebih cepat dan lebih efisien, kita jawabnya dengan Horner Kino aja. Nah, bagaimana cara Horner Kino itu? Pertama, kita punya suku banyak 8x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 6. Kita bagi dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Ingat, pada Horner Kino, bentuk kuadrat pembaginya A-nya harus bernilai 1. Jadi supaya dia 1, ini harus kita bagi dulu dengan 2, sehingga jadinya yang ini kita harus bagi dengan 2, maka jadinya x kuadrat ditambah 3/2x ditambah 5/2. Nah, selanjutnya dari bentuk kuadrat ini kita dapatkan koefisien dari x kuadrat atau A-nya yaitu 1, B-nya yaitu 3/2, dan C-nya yaitu 5/2. Terus kita akan buat Horner Kino-nya. Ingat, dia sama seperti Horner biasa, bedanya Horner Kino itu ada 2 buah tingkatannya. Di sini kita isi dari koefisien pangkat tertinggi 8, pangkat 3-nya 4, pangkat 2-nya 2, pangkat 1-nya min 9, dan konstantanya 6. Di sini tambah ya. Selanjutnya di bagian sini kita isinya di sini min C, sedangkan di sini min B. Biar adik-adik ingat. Nah, cek min C kita 5/2, otomatis min C-nya min 5/2, dan B-nya itu dimin jadinya min 3/2. Selanjutnya adik-adik lakukan. Untuk kotakan ini kita bikin segitiga. Ini artinya apa? Kita tidak boleh mengisinya. Dan satu lagi nanti yang tidak boleh diisi pada bagian ini. Terus angkanya apa lagi? Sama seperti Horner biasa lagi. Kita turunkan untuk koefisien yang pertama 8. Karena ini nggak ada penambahannya. 8 kita kali dengan min 5/2, hasilnya min 20. Kita letakkan di sini. Nah, pada bagian ini teacher perbaiki sedikit ya. Di sini ternyata pembaginya itu 2x kuadrat dikurang 3x. Berarti di sini harusnya min 3. Sehingga B kita sebenarnya min 3/2 ya, bukan 3/2. Sehingga di bagian ini min B-nya harusnya positif. Nah, langkah tadi tetap sama, 8-nya kita turunkan, terus 8 dikali dengan min 5/2 hasilnya min 20, 8 kita kalikan lagi dengan 3/2, ternyata hasilnya itu sama dengan 12 ya. Cat ganti aja, kita hapus aja ya, biar nanti adik-adik nggak ragu. Ini kita hapus, ini satu lagi. Nah, selanjutnya di bagian ini kita jumlahkan 4, kita tambahkan dengan 12, hasilnya 16. Kita ulangi langkahnya lagi, 16 dikalikan dengan min 5/2, hasilnya min 40. 16 kita kali dengan 3/2, hasilnya 24. Terus kita jumlahkan, ini hasilnya positif 6, kita kalikan sekali lagi, ini jawabannya min 15. Terus 6 kita kalikan nanti dengan 3/2, jawabannya itu 9. Terus kita jumlahkan,
Ini habis, berarti tinggalnya di sini min 40 dan di sini min 21. Karena tadi pembagi kita itu dalam bentuk kuadrat, maka sisa kita merupakan 2 dari bagian belakang, tidak 1 dia lagi. Nah, ini artinya SX sisanya. Bagian ini merupakan hasil bagi atau HX. Yang ditanyakan di soal kita hasil pembagiannya, berarti si HX. Jadi HX kita siapa? HX sama dengan 8X ditambah 16, kita tambahkan 6. Karena tadi di sini pembaginya itu dalam bentuk koefisien A-nya yang lebih besar dari 1 atau 2, maka kita bagi dia dengan 2. Seandainya kalau di sini 3, kalian bagi dia 3 dan seterusnya. Nah, ini kita bagi 2, ternyata hasilnya 4. Ini salah ya, kuadrat, ini X. 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 3. Kita cek jawabannya pada ABC, ternyata 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 3 terletak pada option B. Jadi jawabannya yang B. Jadi yang mau teacher pesan, kalau adik-adik mau menggunakan Horner Kino ini, hati-hati dalam mengalinya. Karena kita udah mengosongkan segitiga ini, maka kalau adik-adik kayak tadi, mengalihkan 8 dikalikan min 5/2, letaknya di bagian yang kosong pertama. Kalau di 8 dikalikan dengan 3/2, karena ini masih kosong, makanya kita taruhnya di sini. Jadi ngisinya tuh seperti miring jajar genjang itu ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah dalam meletakkan hasil perkaliannya. Dan pesan teacher satu lagi, jangan lupa dibagi dengan sebanyak A-nya yang di sini untuk bagian HX. Seandainya kalau ditanyakan SX, maka SX-nya di sini siapa? Setiap suku polinomial berderajat n, jika dibagi dengan pangkat 2, maka sisanya itu pangkat 1. Sehingga di sini jadinya min 40x dikurang 21.